Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulkan Arbi Thaibun Abdillah dengan NIM A11 2022 14244. Di sini saya akan mempresentasikan hasil responsi bimbingan karir data science, yaitu membuat machine learning, yang mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dataset dan tujuan yang diberikan oleh kampus. Yang pertama, di sini diberikan dua dataset, yaitu Prima Indian Diabetes dan juga Rain in Australia. Di sini saya memilih Prima Indian Diabetes. Ini instruksinya ada beberapa poin, yaitu yang pertama exploratory data analysis (EDA), dan struktur data, kemudian analisis statistik, ins dari EDA, dan lain-lain. Yang kedua yaitu modeling, pemilihan model, pelatihan dan evaluasi, dan perbandingan model. Yang terakhir yaitu optimasi model, yaitu teknik optimasi, evaluasi sebelum dan sesudah optimasi. Baik, kita langsung masuk saja ke collab saya, proyek yang sudah saya kerjakan. Untuk yang pertama yaitu kita mengimport library. Di sini library yang saya import ada yang dari awal sudah saya import, dan di pertengahan saat mengcoding saya baru mengimportnya di atas. Contohnya ada library modeling dan juga library optimasi. Kemudian setelah mengimport library, saya meload dataset, melihat atau membaca dataset tersebut. Setelah dataset dilihat dan dibaca, kemudian masuk ke poin selanjutnya, yaitu exploratory data analysis atau EDA. Yang pertama kita melihat struktur datanya. Di sini data terdiri dari 768 dengan 8 fitur dan 1 target. Setelah kita melihat datanya, kita cek missing value-nya. Nah, di sini terdapat 0 missing value. Baik, setelah kita melihat datanya, ada 768 dan 8 fitur dan 1 target, dan missing value-nya 0. Kemudian kita analisis keseimbangan datanya. Apakah data di situ seimbang atau tidak. Setelah saya cek, kemudian saya menemukan hasil di data ini ada 2 kelas, yaitu data 0 dan data 1. Data 0 itu untuk yang tidak diabetes, itu sebanyak 500, dan yang diabetes sebanyak 268. Jadi data ini tidak seimbang. Kemudian ini adalah tampilan dari correlation heatmap-nya. Setelah itu ke poin 3, yaitu rangkuman dari EDA-nya. Setelah kita mengecek tadi, rangkumannya yaitu adalah dataset tidak memiliki missing value, seperti yang kita lihat di atas tadi, dan juga dataset tidak seimbang. Jumlah pasien non-diabetes lebih banyak, 500 dan 200 sekian. Kemudian fitur glose dan BMI menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap diabetes. Kemudian skala fitur berbeda-beda sehingga perlu dilakukan scaling. Baik, masuk ke poin 4, yaitu pre-processing data. Yang pertama yaitu handling missing value. Sini kita handle missing value-nya yang tadi. Kemudian setelah itu pemisahan fitur X dan fitur Y dan target Y. Itu kita pisahkan. Setelah melakukan dua ini, kita split datanya, yaitu trend menjadi 80, testnya 20. Setelah proses split data dilakukan, itu kita scaling datanya. Sini kita scaling agar data yang kecil itu tetap sama rata dengan data yang lebih besar. Jadi data yang kecil itu tidak terlupakan. Setelah scaling selesai, saya mengecek jumlah data. Jumlah datanya yaitu data trend,
sebelum saya smooth, di sini saya menggunakan smooth. Jumlah data tren sebelum saya smooth yaitu 4 kelas 0 yaitu 400 dan kelas 1 yaitu 214. Kemudian setelah saya cek jumlah data trainingnya, saya terapkan smooth agar datanya balance. Di sini penerapan smooth-nya, target saya yaitu 500 banding 500. Nah, di sini terlihat jumlah data sesudah saya smooth yaitu kelas 0-nya 500 dan kelas 1-nya 500. Di sini adalah perbandingan data aslinya yaitu 400 banding 200 sekian. Kemudian data setelah saya smooth yaitu 500 banding 500. Data seimbang. Setelah data diseimbangkan, baru saya memilih 3 modeling, yaitu yang saya pilih di sini adalah support vector machine learning atau support vector mesin maksud saya, kemudian KNN, dan yang terakhir yaitu random forest. Saya memilih 3 model ini. Dan 3 model ini memiliki hasil yang berbeda-beda. Dan setelah saya memilih model ini, saya pilih model yang paling terbaik. Di sini sebelumnya saya bandingkan, ya ini model yang terbaik yaitu adalah random forest. Dengan akurasi 0,77 dan recall di kelas 0 yaitu 0,80 dan kelas 1-nya yaitu 0,70. Setelah perbandingan dilakukan, yaitu saya melakukan optimasi model terbaik. Karena tadi model terbaik random forest, yaitu saya memilih random forest. Saya mengoptimasinya dengan hyperparameter tuning. Di sini fokus pada recall-nya. Sini ada scoring sama dengan recall, dan di sini yang membuat optimasi ini fokus pada recall-nya. Nah, di sini setelah saya lakukan tahap optimasi, ternyata di sini kelas 0-nya menjadi 0,77 turun dan kelas 1-nya naik menjadi 0,74. Baik, di sini adalah hasil evaluasi sebelum dan sesudah optimasi. Ini menampilkan perbandingan performa modelnya. Akurasi yang awalnya 0,77 turun menjadi 0,76, tapi sampingnya yaitu recall-nya yang awalnya 0,70 naik menjadi 0,74. Ini menunjukkan bahwa smooth dan hyperparameter tuning bekerja dengan baik untuk meningkatkan performa model. Model ini juga cukup bagus untuk menjadi alat bantu prediksi diabetes. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.